Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhaimin dalam program Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita atau berjumpaan kita membawakan kebaikan, kemaslahatan fid dunya wal akhirah, sekaligus Allah meridhai kita sekalian dan Allah senantiasa memberi rahmat kepada kita sekalian. Sahabat Nabawi TV, pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang sifatul huruf. Sifatul huruf itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama adalah sifat asliyah atau sifat lazimah. Sifat asliyah atau sifat lazimah juga dibagi menjadi dua. Sifat asliyah yang berlawanan dan sifat asliyah yang tidak berlawanan. Namun masih ada dua tersisa pembahasan tentang sifat asliyah yang tidak berlawanan. Untuk itu akan saya lanjutkan sifat asliyah berikutnya yang tidak berlawanan, yaitu ada 7 sifat asliyah yang tidak berlawanan. Yang pertama adalah sifat sofir, yang kedua adalah sifat qalqalah, dan yang ketiga sifat lin, yang keempat adalah sifat inhiraf, dan yang kelima adalah sifat takrir. Yang terakhir kita bahas tentang inhiraf ya. Yang keenam adalah sifat tafasyi, dan yang ketujuh adalah sifat istitalah. Baik sahabat, kita coba mengulang kembali sifat inhiraf, artinya miring atau bergeser ke makhraj lain. Ini ada dua huruf sifat inhiraf ini. Yang pertama adalah huruf ra dan yang kedua adalah huruf lam. Nah, huruf ra dan lam ini kalau kita tidak jeli melafalkannya, maka huruf ini akan bergeser kepada makhraj yang lain. Contoh, kalau ra tidak bergetar, maka ra ini akan bergeser ke makhraj lam. Ra jadi la. Karena bedanya lam dengan ra adalah kalau ra punya sifat getar, kalau lam tidak punya sifat getar. Adapun makhrajnya sama, artinya berdekatan makhrajnya antara lam dengan ra. Makanya ketika ada huruf lam mati bertemu dengan ra, maka huruf lam harus dihilangkan atau harus diidghamkan ke huruf ra. Seperti bal rafa'a, bal rafa'a. Dalam hukum ilmu tajwid, ketika ada lam sukun bertemu dengan ra, maka si huruf lam itu yang sukun harus digugurkan atau harus dimasukkan ke huruf ra. Jadi pelafalannya bukan bal rafa'a, akan tetapi dilafalkan bar rafa'a. Bal rona juga kalau tidak ada hukum sakta atau sakat, maka dibaca idgham, namanya idgham mutaqarribain, karena dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Bal rona jadi barrona kalau tidak dihukumi sakta. Cuman karena di kalimat bal rona ini ada hukum sakta, maka dibaca jelas lamnya bal rona. Baik sahabat, untuk selanjutnya adalah sifat yang kelima, yaitu sifat takrir. Sifat takrir ini adalah bebas getaran pada ujung punggung lidah di waktu menyebutkan huruf ra. Jadi berhati-hati, ra juga getarannya tidak boleh
lebih daripada 3 getaran. Bukan ro tapi ro. Dan ro ini punya 2 sifat. Bisa takfim, bisa tarkik ya. Ketika ro ini ro sukun didahului oleh fathah atau dhammah, maka ro sukun menjadi tafkhim. Fil ardi, Allahu akbar, dan seterusnya. Ketika berharokat dhammah juga dibaca tafkhim. Burhan, burhan, Quran. Lau anzalna hadzal Quran. Bukan Quran tapi Quran. Jadi getaran huruf ro adalah tidak boleh lebih dari 3 getaran. Itu yang disebut takrir sifatnya. Artinya lidah bergetar tanpa ulang. Artinya tanpa ulang, tanpa diulang getarannya, tidak tidak ya, muter-muter ya, tidak seperti itu pelafalan ro, tapi getarannya dibatasi kurang daripada 3 getaran. Itu yang disebut takrir. Itulah sifat yang tidak berlawanan. Yang kelima adalah takrir. Dan sifat yang tidak berlawanan yang keenam adalah tafasyi. Tafasyi adalah menebalkan hemburan desis suara di dalam mulut. Hurufnya adalah shin, shin besar, shin yang bertitik sh ya, tafasyi ya. Maka ketika melafalkan shin harus benar-benar tebal. Artinya suaranya menebar ke seluruh rongga, seluruh ruangan mulut kita. Sya, apalagi shinnya itu bertasydid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah sahabat huruf sifat huruf yang tidak berlawanan. Yang keenam adalah sifat tafasyi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, sahabat jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali dengan sifatul huruf berikutnya, yaitu istitalah ya. Namun tafasyi juga belum selesai kami bahas. Untuk itu sahabat jangan beranjak dulu. Sebentar lagi setelah ini kita akan kembali. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama saya Muhaimin dalam program Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Quran. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran yang kita bahas, yaitu masih melanjutkan sifatul huruf. Sifat yang keenam yang tidak berlawanan adalah tafasyi. Tafasyi artinya menebalkan hemburan desis suara di dalam mulut. Hurufnya adalah shin ya. Namun di dalam huruf shin ini ada beberapa hal yang berbeda pelafalannya. Sifat tafasyinya atau kadar ketebalan huruf shin ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sangat kuat, yang kedua kuat, yang ketiga adalah sedang. Untuk itu shin ini yang terkuat adalah ketika bertasydid. Nah, ketika bertasydid shin ini tebalnya lebih daripada yang tidak bertasydid. Contoh dalam kalimat asyaiton. Jadi tebalnya itu besar. A'udzu billahi minasyai. Itu lebih tebal dibanding dengan sin mati. Fashkuru lillah. Dengan a'udzu billahi minasyai. Nah, karena bertasydid itulah maka sifat tebal shin itu lebih besar daripada disukunkan. Yang kedua yang sedang adalah shin ketika berharokat sukun. Seperti fashkuru ya. Dan yang ketiga adalah ketika berharokat hidup ya, tidak sukun dan tidak tasydid. Berarti syashishu sya ya. La in syakartum, tidak boleh la in syakartum, tidak ya. Karena tidak ada tasydid di situ, maka pelafalan atau kadar ketafasyiannya itu lebih rendah dibanding dengan shin yang sukun dan sin yang bertasydid. Itu sahabat, maka di dalam
pelafalan huruf shin ini ada tiga macam cara pelafalan. Yang pertama sangat tebal, yang kedua sedang, yang ketiga adalah rendah sifat tafasyinya. Yang paling tinggi adalah sifat tafasyi ketika bertasydid, yang kedua adalah yang sukun, dan yang ketiga adalah yang berharokat hidup. Apakah sya, shi, shu ya. Yang tebal adalah bertasydid. La a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling tebal. Dan yang kedua yang mati fashkuru lillah dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah ketika berharokat hidup dan tidak mati serta tidak tasydid. La in syakartum, la in syakartum. Itulah sifat tafasyi pada huruf shin. Itu shin yang bertitik 3 ya. Yang berikutnya sifat yang tidak berlawanan yang ketujuh adalah sifat istitalah. Istitalah ini artinya memanjang dari ujung tepi ke pangkal lidah. Kanan atau kiri hurufnya yaitu satu dhad, dha. Jadi dha itu memanjang dari pangkal sampai ke ujung ya. Dha. Makanya dha ini adalah satu huruf yang sangat sulit kita lafalkan dan tidak ada satu orang pun yang sempurna dalam pelafalan huruf ini. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sajalah yang sempurna dalam melafalkan huruf dhad ya. Makanya kalau ada orang merasa dirinya saya bagus huruf dhodnya, saya sempurna, itu tidak dibenarkan. Karena hanya Rasulullah sajalah yang mampu melafalkan huruf dhad dengan baik. Ya. Jadi dhad ini boleh lidah kita menyentuh ke geraham gigi, geraham kanan atau boleh juga ke kiri. Boleh dha ke kanan atau kiri, dha atau ke atas ke depan, dha. Ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladh, atau ke kanan waladh, atau ke kiri waladh. Jadi boleh tiga-tiganya sesuai dengan kemampuan kita melafalkan huruf itu. Jadi dha adalah sifatnya istitalah. Artinya memanjang dari ujung tepi ke pangkal lidah. Dari ujung sampai pangkal itu mengangkat huruf dha itu lidahnya. Dha. Di samping dha itu punya sifat isti'la, punya sifat juga istitalah, artinya memanjang dari ujung tepi ke pangkal lidah. Sahabat Nabawi, itulah huruf asliyah ya, atau sifat huruf asliyah, sifat asliyah atau lazimah yang tidak berlawanan. Jadi sifatul huruf itu, sekali lagi saya ulang, sifatul huruf dibagi menjadi dua kelompok. Sifatul huruf itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang disebut sifat asliyah atau sifat lazimah. Sifat asliyah atau lazimah ini dibagi menjadi dua. Yang satu ya, disebut sifat asliyah yang berlawanan, jumlahnya 10 sifat. Dan yang kedua sifat asliyah yang tidak berlawanan, jumlahnya 10 sifat. Dan adapun kelompok yang kedua adalah sifat ardiyah atau sifat aridah. Yaitu sifat ardiyah adalah sifat yang selalu berubah karena keadaan tertentu seperti tafkhim atau tebal, tarqiq atau tipis, idgham, memasukkan dengan cara dengung dan tidak dengung, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Atau ikhfa samar, baik ikhfa hakiki maupun ikhfa syafawi, atau idhar jelas, atau huruf-huruf yang lainnya baik idhar syafawi atau idhar halqi, idhar qomari dan lain sebagainya, itu termasuk dalam kategori sifat ardiyah atau sifat aridah. Sahabat,
kita akan lanjutkan kembali setelah ini. Namun sahabat jangan dulu beranjak, tetap ikuti di Nabawi TV dalam program Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Quran. Mudah-mudahan sahabat tidak beranjak, sebentar lagi kita akan kembali. Pemirsa atau sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami, masih setia bersama kami dalam program Pesantren Nabawi. Baik, sahabat, kita lanjutkan kembali. Untuk itu mari kita menuju ke papan tulis ini. Kita akan menerangkan tentang sifat ardiyah atau sifat aridhah. Sifat ardiyah atau aridhah ini sifat yang selalu berubah karena keadaan tertentu, seperti tafkhim atau tebal, tarqiq atau tipis, idgham atau memasukkan dengan cara dengung dan tidak dengung. Yang dengung disebut idgham bi gunnah, yang tidak dengung disebut idgham bila gunnah. Atau ikhfa, samar dan dengung, baik ikhfa hakiki maupun ikhfa syafawi, izhar jelas, dan lain-lain dan lain-lain. Izhar juga ada izhar halqi, ada izhar syafawi, ada izhar kalimi, ada izhar mutlak, atau disebut izhar lamat sawakin dan lain sebagainya. Untuk itu sahabat, mari kita sama-sama mempraktekannya, perubahan huruf antara tafkhim dan tarqiq. Seperti ro di sini ya. Ro di sini, ro pertama dibaca tebal karena berharokat fathah. Apabila ro itu berharokat fathah atau dhammah, maka ro mempunyai sifat tafkhim atau tebal. Maka dibaca ro, bukan ra. Bukan rabbil tapi rabbil. Rabbana bukan rabbana. Ar-Rahman bukan Ar-Rahman ya. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu salah besar. Karena ro ketika berharokat fathah harus dibaca tebal atau tafkhim. Rabbana atina Ar-Rahmanirrahim. Tidak boleh Ar-Rahmanirrahim ya. Tidak ada satu qiraat pun yang baca Ar-Rahmanirrahim, tidak ada ya. Kecuali barangkali ada kalimat-kalimat tertentu dengan qiraat yang lain, seperti qiraat Waras baca katsira dibaca katsira, itu pun bukan Ar-Rahman ya, tapi kalau Ar-Rahman tetap dibaca tebal, Ar-Rahmanirrahim ya. Seperti ini Rabbana, tidak boleh baca Rabbana ya, tapi Rabbana. Ini ro berharokat fathah. Ro berharokat dhamma juga sama, dibaca tebal atau tafkhim. Ruziqona, ruziqona, bukan ru tapi ru ditebalkan. Rabbana ruziqona. Karena ketika ro berharokat kasroh, maka ro berubah sifatnya menjadi tarqiq, yaitu tipis. Ri bukan rijal atau rijalun ya. Ri min syarri, tidak boleh min syarri, bukan min syarri tapi min syarril waswasil khannas. Itulah perubahan, berubah. Jadi makanya disebut sifatnya sifat ardiyah atau sifat aridhah, sifat yang berubah. Jadi sifatnya bisa berubah-ubah tergantung keadaan. Kalau berharokat fathah atau dhamma maka ro jadi tafkhim. Kalau berharokat kasroh, ro menjadi tarqiq. Rijalun min syarril waswasil khannas. Ya. Yang kedua perubahan adalah ketika nun sukun bertemu dengan ya, maka suara nunnya tidak nampak, masukkan ke huruf ya yang disebut idgham bi gunnah. Dan idgham bi gunnah di sini namanya idgham bi gunnah naqis. Artinya memasukkan ke huruf ya-nya dengan tidak sempurna. Jadi pelafalannya karena ada sifat gunnah, karena ada hukum gunnah atau hukum dengung, maka ya dibaca dengung. Mayyakulu. Tidak cukup kalau kita baca mayyakulu, itu belum dengung, baru masuk.
baru idgham. Sedangkan may yaqulu punya hukum namanya idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, bi gunnah artinya dengan berdengung atau dengan dengung, dicampur dengan suara hidung, agak sengau suaranya. May yaqulu wa minan nasi may yaqulu amanna. Itulah pelafalannya. Makanya disebut idgham bi gunnah naqis. Yang kedua, yang berikutnya nun mati bertemu dengan ro, maka suara nunnya ditiadakan. Masukkan huruf nun itu suaranya ke huruf ro dengan tidak berdengung, yang disebut idgham bila gunnah. Mir rabbihim, mir rabbihim. Jadi ro-nya dibaca tebal tetap, tapi nunnya tidak dibaca karena dimasukkan ke huruf ro. Min rabbihim dibaca mir rabbihim. Tidak bisa dipertahankan suara nunnya atau huruf nunnya. Sahabat Nabawi, untuk berikutnya adalah huruf yang dibaca izhar, yaitu nun mati bertemu dengan hamzah. Nah, nun tetap dipertahankan karena bertemu dengan hamzah. Ini yang disebut izhar halqi atau izhar halq, karena ada nun mati bertemu dengan huruf halq, yaitu huruf yang keluar dari, yang dilafalkan dari kerongkongan. Dibacanya min anfusikum. Sedangkan nunnya dimasukkan ke huruf fa. Karena nun mati bertemu dengan fa, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dibaca ausat atau pertengahan, tengah-tengah. Karena ikhfa itu dibagi tiga, ada aqrab, ada ausat, ada ab'ad. Nah, ini termasuk dalam kategori ikhfa ausat karena yang dihadapi adalah huruf fa. Jadi min anfusikum tarmihim bihijarah an'amta alaihim. Ya, tarmi, ro-nya dibaca tebal. Sahabat Nabawi, itulah sekilas atau sebagian daripada sifat ardiyah atau sifat aridah, sifat yang selalu berubah. Kita akan berjumpa kembali, namun dalam pelajaran ini mudah-mudahan kita dapat memahaminya sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, akhirnya saya Muhaimin mengaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.